Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Buanglah keakuan sendiri pada keakuan Allah. Apakah segala puncaknya ilmu ma'rifat itu? Puncak segala ilmu ma'rifat itu adalah kosong. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas setiap huruf punya rahasia. Di manakah yang disebut rahasia pada Al-Quran? Rahasia pada Al-Quran itu adalah tiada huruf, tiada suara, dan tiada kata-kata. Apakah yang dimaksud Tuhan yang asali itu? Yang dinamakan Tuhan yang asali itu ialah tiada mempunyai nama kecuali hanya dinamakan Huwa. Setelah itu baru dinamakan Hu. Hu itu adalah Dia Allah Ta'ala, dan nurnya itu bernama Muhammad. Apakah beda nur Allah dengan nur Muhammad? Nur Allah dengan nur Muhammad itu tiada lain. Barang siapa yang mengira berlainan, maka kafirlah ia. Benarkah nur itu artinya cahaya? Itu tidak benar. Itu hanyalah kata-kata kiasan saja. Nur yang sebenarnya bukanlah cahaya, bukanlah benda, dan bukanlah zat, dan bukan sifat. Tetapi tidak ada seorang yang mengetahui kecuali orang-orang yang memperoleh petunjuk hidayah darinya. Kemanakah masuknya huruf mim, ha, mim, dal itu? Masuknya huruf pada Muhammad itu ialah masuk kepada huruf alif, lam awal, lam akhir, dan ha. Yang mana menyatunya huruf Muhammad itu? Yang menyatunya itu ialah alif di dalam mim, lam awal pada ha, lam akhir pada mim, ha pada dal. Apa arti sin, ba, qaf? Sin itu adalah rahasia alam semesta. Ba itu adalah kejadian alam semesta. Kaf itu adalah meliputi alam semesta. Sin, ba, qaf itu adalah, sin itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Ba itu rahasia Muhammad. Qaf itu rahasia alam semesta. Apakah arti ba, alif, mim, lam? Yakni bahrul abu malun lakut. Apakah yang dimaksud dengan bahrul abu malun lakut itu? Yang dimaksud itu adalah yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Itulah asma Allah yang sangat rahasia. Apakah mungkin ada ba, alif, mim, lam jika tidak ada sin, ba, qaf? Jawabannya adalah tentunya ba, alif, mim, lam pun tidak ada juga. Jelaslah adalah jika Muhammad tidak ada, siapa yang mengatakan Tuhan itu ada? Jadi buktinya Tuhan itu ada. Adanya aku dan adanya aku, adanya Tuhan. Jadi intisari kalimat la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan melainkan aku. Sekarang aku kulenyap dalam jibulam harfin wala sautin. Artinya tiada huruf, tiada suara, atau tiada kata-kata. Aku kini tidak ada di sana, hanya Engkau tunggal semata-mata. Kini aku tidak ada lagi mengatakan aku, hanya aku mengatakan Engkaulah Tuhanku. Yang dimaksud Engkaulah Tuhanku adalah Tuhan itu adalah aku di dalam rahasiaku. Berikut kajian diri insan kamil dalam huruf hijaiyah. Alif adalah simbol dari Adam atau bapak manusia sebagai citra Allah. Ba sama dengan adalah simbol Hawa atau ibu. Alif bengkok menjadi ba, dan titik kuasa Allah bermakna keesaan dalam zat. Maka dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam alaihissalam. Bi sama dengan maka campur jadilah atau fayakun. Jadilah janin al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ta, simbol janin usia mencapai 3 bulan. Ta merupakan simbol dari janin di dalam rahim ibu.
yang dimasukkan roh ke janin usia 3 bulan disertai 2 titik atau akal dan nafsu dari alam ketuhanan yang ditanya, Rab, alastu bi rabbikum? Quran Surah Sajadah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya. Sa adalah simbol bayi yang sudah sempurna dan siap dilahirkan. Akal, nafsu, titik 2 di bawah dan disertai hati atau hawa rasa merupakan simbol titik ketiga yang di atas. Maka inilah 3 titik unsur batin dalam diri insan yang harus dikaji secara hakikat dan bentuk huruf yang merupakan simbol perilaku zahir dan batin. Sajdah As-Sajadah ayat 9. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jim adalah keadaan awal insan yang lahir setelah sempurna. Namun kenyataan makom ini, manusia menunjukkan keakuan diri, lupa akan diri dalam sifat kafir solim dan ingkar. Titik dalam jim menunjukkan keakuan diri dalam sifat kuasa. Inilah contoh Fir'aun dan raja-raja solim seperti Namrud. Huruf ini yang gagah ibarat manusia yang tegak dengan jasad, pundak dan kepala. Ha adalah simbol makom manusia yang kehilangan pedoman hidup dalam kesesatan. Hilangnya titik di dalam H, ini keadaan hilangnya kesadaran, akal dan ilmu, serta nafsu semangat hidup dan hati nuraninya mati. Inilah keadaan orang-orang yang tersesat jalan dari jalan Allah. Mereka yang berputus asa dari rahmat Allah, kafir dan tersesat dari jalan Allah. Khotamallahu ala qulubihim wa ala samaihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Ha adalah makom insan yang hanya menggunakan akal dan nafsunya saja sebagai pedoman hidup tanpa mengikuti wahyu Allah. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia, terlenakan oleh syahwat-syahwat dunia. Inilah munafikun dan fasikun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yakni Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Dal adalah simbol insan yang sedang mencari-cari petunjuk wahyu ilahi. Pada laku ini, insan yang bingung akan diri dengan banyak merenung dan lemah diri dalam mencari tujuan hidup. Maka disinilah firman Saikatul Kitabul La Raiba Fihi, Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, Al-Quran. Sal adalah keadaan insan yang telah menerima hatinya akan agama dan tuntunan wahyu. Inilah yang disebut awal syahadat muslim. Allah Ta'ala berfirman di Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, atau awal Islam. Ra, inilah keadaan diri rohani insan yang sudah dalam keadaan dapat hidayah dari Rabb. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yang akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Rasa ruh dan jiwanya menuju keyakinan kepada Rabbul Alamin, sudah siap menerima risalah dari para rasul. Inilah keadaan jiwa insan yang dikatakan wa ulaika humul muflihun, yang telah muslim, mukmin, muttaqin, petunjuk wahyu Al-Quran dalam rasa jiwanya. Titik di atas sa merupakan tanda kepatuhan jiwa seutuhnya pada Rabb, Rasul dan wahyu. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5.
Sin adalah keadaan insan yang telah menjalani kesempurnaan zohir dalam syariat, Islam, iman, ihsan. Inilah zohir roh, sa dari rasa ketakwaan menjadi ketaatan hukum dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Atiullah wa atiur Rasul, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Shin adalah keadaan para pelaku tarikat. Ia menguatkan laku syariatnya dengan laku pada 3 titik batin dengan istiqomah. Mujahadah atau nafsu, musahabah atau tafakkur atau akal, muhabbah atau sikir atau hati nurani. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Sod, lubang huruf sod adalah simbol keadaan insan yang ingin mencoba memahami ilmu hakikat dalam hatinya untuk menuju kesempurnaan syariatnya. Maka pada makom ini mengenal hakikat amal adalah inti dari sod agar bisa mencapai makom kesempurnaan. Sidik, sabar, soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa adalah simbol insan yang sudah yakin memahami ilmu hakikat. Saat sifat af'al asma Allah, simbol titik adalah simbol saat sifat asma af'al Allah. Apapun keadaan saat di makom sod, maka keadaan di makom do. Jiwa manusia yang ada hanya lemah dan doib dan solim. Tak ada daya, kuasa di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. To adalah simbol nyata ketaatan insan secara hakikat maupun syariat. Terlaksana atas izin Allah, taat yang hakiki, tegaknya alif. Pada to merupakan simbol tegaknya syariat Islam dalam pelaku muhakkikin, bersatunya atau syariat dan hakikat. Do adalah titik yang hadir di atas do, menunjukkan kesadaran insan akan hakikat rahasia Allah. Maka bagi insan ini kenyataan amal dan hakikat dan rasa jiwa adalah nyata titik keakuan diri yang ada dan harus disempurnakan menuju pengenalan ilmu ma'rifat atau hakiki pada aku dia yang hak. Ain adalah awal insan yang ingin mengkaji diri secara utuh lahir dan batin akan hakikat dalam ilmu ma'rifatullah dalam diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ainul yakin dan ilmu wakin. Kain adalah keadaan insan yang sudah mengenal, merasa dan mencapai ma'rifat saat sifat af'al asma Allah yang maha gaib. Simbol titik adalah ma'rifat saat sifat asma af'al dalam rasa jiwa insan. Majing en roso, aku yakin pada yang gaib. Fa, keadaan insan yang fana fillah, sebab rasa kemarifatan dalam jiwa insan yang ada di benak jiwa adalah Allah dalam akalnya. Ada ketidakmampuan menerima desakan-desakan rasa jiwa tentang Allah, sebab marifatnya inilah makom jadab. Qaf adalah makom bako yang insan setelah sadar diri kefanaan diri, maka simbol-simbol titik menunjukkan fana yang terkendali dalam akal dan rasa jiwa tentang kenyataan Tuhan kekal dan rasa jiwa. Kaf adalah simbol makom insan yang menerima kasab dan karomah dari Allah setelah sempurnanya bakonya. Huruf hamzah dalam lam adalah simbol hamba dan lam adalah simbol keagungan Tuhan yang meliputi si hamba dengan sifat-sifat al-husna dan kemuliaan dari Allah. Lam adalah simbol makom, manunggal bersatunya alif dan ba, membentuk huruf lam dalam rasa jiwa insan seutuhnya kembali pada Allah. Kesempurnaan ma'rifat saat sifat asma af'al dalam jiwa yang dohir alif lam mim. Mim adalah simbol kesempurnaan makom insan dalam diri Muhammad, maka kesempurnaan lam harus bisa menjadi mim, yaitu insan
Muhammadiyah, di mana Muhammad itulah hakikat semua manusia yang harus mencontoh diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nun adalah simbol keadaan rohani insan kamil, yang mana titik sudah bersatu di dalam ba dan ada di tengah-tengah. Inilah jiwa insan kamil yang selalu mencerminkan sifat-sifat baik ketuhanan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waw adalah simbol keadaan diri insan kamil secara zahir yang selalu tawaddu dan wirai, hatinya selalu wukuf kepada satullah, sifatullah, af'alullah. Maka inilah pribadi Nabi yang menjadi suri tauladan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi dan tawaddu. Ha adalah simbol keadaan insan yang telah bersatunya sifat manusiawi dalam ketawaduan dan kerendahan, diliputi sifat Asmaul Husna oleh tajalli Allah. Lam alif adalah simbol rohani insan yang keadaannya adalah rahasia ilahi dalam diri. Insan-insan alif yang bersilangan adalah simbol sejatinya diri insan kamil. La maujuda illa Allah, la kaufun wala yahsanun fi qalbi awliya illa. Lubang dalam huruf lam alif adalah rahasia ilahi dalam diri insan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Hamzah adalah simbol hamba yang sudah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah. Inilah hamba yang sudah bisa kembali pada Allah secara sempurna, yang selalu menyembah dan menghadapkan wajahnya pada Allah, atau alif awal. Ya, inilah kesempurnaan insan dalam makom wasilah wal fadilah, segala yang ada dalam insan kamil. Wal awal akhir batin sohir dalam tajallinya. Huwa rahman wa rahim. Maka mereka hamba yang akan mendapatkan berkah atau syafaat dan mensyafaati. Demikian sahabat, setiap huruf punya rahasia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.